Apa yang Anda tahu tentang lemak? Nah, jadi lemak, nama kimianya adalah ester trigliserida. Itu adalah nama kimia dari lemak, atau sering juga kita kenal sebagai lipid. Lemak ini tersusun dari asam lemak dan gliserol. Jadi lemak ini kalau dihidrolisis, dia akan menghasilkan satu gliserol dan juga 3 molekul asam lemak. Ini adalah penyusun dari lemak. Nah, lemak adalah sebagai cadangan energi. Jadi kalau bisa jangan cadangan makanan ya. Cadangan makanan itu kan kesannya kehabisan makanan terus diambil, bukan, tapi sebagai cadangan energi. Ketika energi di tubuh kita habis, ketika simpanan glikogen di tubuh kita habis, maka energinya akan diambil dari lemak. Kemudian lemak ini juga berfungsi untuk melarutkan pelarut-pelarut tertentu. Jadi untuk melarutkan vitamin-vitamin tertentu. Jadi ada vitamin yang hanya bisa larut di dalam air, ada juga yang hanya bisa larut di dalam lemak. Contohnya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Nah, vitamin ini hanya bisa larut di dalam lemak. Kemudian lemak ini juga banyak dimanfaatkan dalam pengolahan makanan. Fungsinya banyak, bisa untuk menambah kalori, memperbaiki rasa, kemudian merubah tekstur, dan macam-macam. Nah, lemak berdasarkan asalnya itu dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut lemak nabati, ada juga yang disebut sebagai lemak hewani. Jadi sesuai namanya ya, nabati berarti asalnya dari tumbuhan. Kalau hewani berarti berasal dari hewan. Nah, kalau misalnya Anda kan sering ya ngeliat TV ada iklan. Ada iklan yang menyebutkan bahwa minyak goreng A bebas kolesterol. Benar apa salah kira-kira? Ada iklan yang menyebutkan bahwa minyak gorengnya itu bebas kolesterol. Kira-kira benar atau salah? Salah, Pak. Benar, Pak. Benar. Salah. Benar. Betul. Jadi semua minyak goreng itu bebas kolesterol. Nggak ada minyak goreng yang mengandung kolesterol. Kalau minyak gorengnya masih baru, kalau belum dipakai itu dia tidak ada yang mengandung kolesterol. Jadi kolesterol itu hanya ada di dalam hewan. Tumbuh-tumbuhan itu tidak mengandung kolesterol. Dia mengandung fitosterol. Kalau belum dipakai ya, kalau sudah dipakai ya sudah beda cerita. Tapi perlu nggak itu disebutkan di dalam iklan? Kalau minyak gorengnya bebas kolesterol? Perlu, Pak. Perlu? Perlu. Karena satu sisi untuk mungkin untuk edukasi penontonnya agar penontonnya juga bisa mencari tahu sendiri gitu, Pak. Jadi mengedukasi melalui iklan, Pak. Nah, Salah satu sebenarnya ini justru tidak perlu. Kenapa kok tidak perlu? Karena dengan si produsen A mengiklankan bahwa minyak gorengnya bebas kolesterol, artinya secara tidak langsung minyak goreng yang lain mengandung kolesterol. Minyak goreng dia tidak mengandung kolesterol, tapi minyak goreng yang lain mengandung kolesterol. Padahal semua minyak goreng itu kan tidak ada yang mengandung kolesterol. Sehingga ini sebenarnya tidak perlu dicantumkan di dalam iklan. Contohnya kayak Anda mencantumkan bikin iklan bakso bebas borak. Itu kan sesuatu yang benar, tetapi memang ya nggak perlu dicantumkan karena kan memang bakso itu seharusnya nggak ada yang mengandung borak. Nah, begitu. Nah, lemak itu sifat utamanya adalah tidak larut di dalam air. Kalau dia nggak larut di dalam air, terus larutnya di mana si minyak ini? Atau lemak ini? Alkohol. Nah, lemak ini hanya bisa larut dalam pelarut-pelarut organik. Contohnya adalah alkohol, kloroform, aseton, benzen, dan lain-lain. Jadi dia hanya bisa larut di dalam pelarut organik. Lemak ini bisa larut di dalam air kalau ditambah dengan emulgator. Nah, emulgator ini fungsinya adalah untuk mencampurkan si lemak dengan air. Biasanya emulgator itu mempunyai dua sisi, ada sisi polar, ada juga sisi yang non-polar. Sisi polarnya akan berikatan dengan air,
sisi non-polarnya akan berikatan dengan lemak. Jadi kayak perantara gitu sifatnya. Nah, kita sering dengar ada yang menyebut lemak, ada juga yang menyebut sebagai minyak. Jadi pada dasarnya lemak dan minyak itu sama. Bahasa kimianya, bahasa Inggrisnya itu adalah lipid. Yang membedakan hanya bentuknya aja. Lemak itu kalau pada suhu kamar bentuknya padat. Sedangkan minyak itu kalau pada suhu kamar bentuknya cair. Kenapa sih kok dibedakannya pada suhu kamar? Karena kalau suhunya sama-sama dingin bentuknya sama. Contohnya minyak goreng. Minyak goreng kalau ditaruh di kulkas itu kan bentuknya sama. Jadi padat juga. Lemak juga sama, gaji. Kalau dipanaskan itu kan juga sama, dia jadi cair juga. Jadi hanya bisa dibedakan pada suhu kamar. Kemudian lemak itu juga sama seperti karbohidrat mudah mengalami kerusakan. Kalau misal nih yang ibu-ibu mau masak ikan atau mau masak tempe, Anda manasin minyak. Anda panasinnya cukup sampai panas aja atau sampai keluar asapnya? Panas aja. Panas saja. Cukup sampai panas atau sampai keluar asap? Sampai panas. Panas Pak, kalau keluar asap sudah mencoklat. Iya. Nah, jadi kalau memanaskan minyak itu cukup sampai panas saja. Kenapa? Kalau sampai keluar asapnya itu tandanya minyaknya sudah mulai rusak. Jadi minyak kalau dipanaskan dia akan terhidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol kalau dilanjutin dipanasin dia akan menjadi akrolein. Nah, akrolein ini adalah asap putih. Asap putih agak biru yang terbentuk kalau minyak dipanaskan. Jadi kalau Anda manasin minyak keluar asapnya, nah itulah yang disebut sebagai akrolein. Akrolein ini sifatnya tidak sehat, dia sangat toksik. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh, terhirup lewat pernafasan, masuk ke tenggorokan, itu bisa menyebabkan tenggorokan jadi gatal. Bahkan lama-lama si akrolein ini juga bisa menyebabkan kanker. Makanya kalau menggoreng, masak sesuatu pakai minyak, diusahakan jangan sampai terbentuk akrolein. Kalau sudah ada akrolein, tandanya minyaknya sudah mulai rusak. Nah, kemudian minyak itu jenisnya macam-macam. Yang paling sering digunakan, paling banyak dimanfaatkan, contohnya adalah minyak goreng. Biasanya dipakai untuk menggoreng makanan supaya jadi lebih gurih, jadi lebih crispy, supaya kalorinya meningkat, dan lain-lain. Lalu ada juga mentega dan margarin. Margarin ini sifatnya adalah sama, dia sama-sama termasuk emulsi dari minyak, termasuk campuran minyak dengan air yang dibantu dengan adanya emulgator. Bedanya kalau mentega ini asalnya dari lemak hewani. Sedangkan kalau margarin ini asalnya adalah dari lemak nabati. Tetapi isinya sama-sama campuran dari lemak dan juga dari air. Lalu ada juga mentega putih atau shortening. Kalau mentega margarin tadi campuran antara lemak dengan air, nah kalau mentega putih atau shortening ini isinya full lemak. Makanya biasanya mentega putih ini rasanya lebih gurih karena kandungan lemaknya lebih banyak. Lalu ada juga lemak gaji. Nah, lemak gaji ini termasuk salah satu jenis lemak, termasuk salah satu contoh lemak yang paling enak ya untuk dikonsumsi, tetapi justru paling tidak sehat karena kandungan kolesterolnya sangat tinggi. Nah, lemak itu termasuk bahan makanan yang mudah mengalami kerusakan. Yang pertama, yang paling sering terjadi, minyak itu mudah menyerap bau. Kalau misal nih yang ibu-ibu lagi mau masak, mau goreng ikan dan juga mau goreng, mana yang Anda goreng duluan? Tempe. Apa? Karena tempe tidak berbau. Nah, jadi kalau Anda menggoreng sesuatu, usahakan yang tidak berbau itu digoreng lebih dahulu. Sedangkan yang berbau digorengnya belakangan. Kalau minyaknya ini sudah menyerap bau, tandanya minyaknya sudah mulai rusak. Makanya diusahakan yang nggak bau yang dimasak duluan, yang bau-bau digoreng belakangan.
Nah, biasanya anak kos yang mau goreng tempe sama goreng ayam, yang digoreng ayamnya dulu biar tempenya rasa ayam mirip, katanya itu jangan. Nah, minyak goreng itu juga mudah terhidrolisis, jadi kalau kecampuran dengan air, minyak itu juga terhidrolisis, dia akan terpecah, akan terhidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Dia sudah terpecah, tandanya juga sudah rusak. Kemudian juga mudah mengalami oksidasi. Kalau dipanaskan, kalau dijemur, kena sinar matahari, itu juga mudah mengalami oksidasi. Nah, kemudian untuk analisa mutu lemak, yang pertama bisa dilakukan melalui penetapan kadar lemak metode Soxclet. Jadi ini prinsipnya lemaknya atau sampelnya itu akan dilarutkan pada pelarut tertentu, bisa menggunakan heksan, bisa pakai kom, bisa pakai benzen. Dilarutkan nanti dia hasil lemaknya. Kalau lemak sudah dilarut, pelarutnya dihilangkan, tinggal sisa lemaknya saja untuk. Lalu ada juga penetapan kadar bilangan. Nah, ini untuk mengetahui berapa lemak yang ada di dalam lemak tersebut. Kalau asam lemaknya banyak, tandanya lemaknya sudah mulai rusak. Nah, jadi yang dipersyaratkan kadar bilangan asamnya itu antara 1 sampai 2%. Kalau sudah lebih dari 2, itu tandanya minyaknya sudah mulai rusak. Lalu ada juga penetapan kadar bilangan penyabunan. Nah, bilangan penyabunan ini fungsinya adalah untuk mengetahui berat molekul dari minyak. Kenapa kok disebut bilangan penyabunan? Karena ini menggunakan reagen KOH. Jadi lemak kalau ketemu KOH, ketemu basa, dia akan menjadi sabun. Jadi prinsipnya kurang lebih mirip seperti bikin sabun. Makanya disebut bilangan penyabunan. Lalu ada juga penetapan kadar bilangan yodium. Nah, bilangan yodium ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa sih ikatan rangkap yang ada di dalam lemak. Tujuannya untuk mengetahui tingkat ketidakjenuhan lemak. Pernah dengar ya, ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Bedanya di mana? Kapan dia disebut sebagai lemak jenuh? Kapan disebut sebagai lemak tidak jenuh? Lemak jenuh itu kalau bagaimana? Tidak jenuh itu kalau bagaimana? Jenuh dari hewan. Jenuh dari hewan? Jenuh tumbuhan. Tumbuh. Tumbuhan dipanasin bisa jenuh juga atau enggak kira-kira? Atau kalau di Indonesia kan deh, jenuh. Jenuh itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Bosan. Kan, Pak. Kalau bosan diapa-apain bisa nggak? Udah nggak bisa. Nggak Udah, bisa. Pak. Kalau udah bosan, udah jenuh, ya dia nggak bisa diapa-apain. Dia gitu-gitu aja. Kok disebut jenuh? Jadi lemak jenuh itu adalah lemak yang mempunyai ikatan tunggal. Jadi kalau diibaratin karbon-karbon, dia mempunyai ikatan tunggal. Ikatannya itu hanya ada satu. Kalau diibaratkan tangan, tangannya cuma ada satu. Karena tangannya ada satu, dia sudah nggak bisa berikatan dengan yang lain. Sudah penuh, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Ini disebut sebagai lemak jenuh. Ada juga lemak tidak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh itu adalah lemak yang mempunyai ikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa juga rangkap 3. Nah, kalau diibaratkan tangan, ini kan tangannya cuma satu, sudah berikatan dengan T sebelahnya, ya udah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Beda dengan yang ini. Ini kan tangannya ada 2, ini tangannya bisa ke sini. Ini tangannya ada 3, bisa ke sini, bisa ke sini. Dia masih bisa berikatan dengan yang lain. Belum jenuh, belum penuh. Makanya lemak jenuh ini dia lebih tidak sehat. Beda dengan lemak tidak jenuh. Karena dia tidak jenuh, mau dihidrolisis, mau diapa-apain, mau diikat, mau dibuang dari tubuh, dia lebih mudah karena dia tidak jenuh. Sehingga dia lebih sehat ketika masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian ada juga penetapan kadar bilangan peroksida. Nah, peroksida ini juga yang paling sering digunakan untuk menetapkan mutu suatu minyak.
Cirinya apa? Minyak yang bilangan peroksidanya tinggi. Cirinya apa? Nah, minyak yang bilangan peroksidanya tinggi biasanya cirinya itu warnanya hitam. Kalau minyak yang masih baru yang bilangan peroksidanya rendah itu kan warnanya kuning, agak coklat sedikit. Nah, makin coklat, makin hitam, tandanya peroksidanya itu semakin banyak. Nah, bilangan peroksida yang dipersyaratkan itu yang kadarnya di bawah 10 mg ekivalen. Di atas 100 mg dia bersifat racun. Tidak boleh dikonsumsi sama sekali karena dia sangat beracun. Kalau misalnya Anda masak goreng pakai minyak, biasanya berapa kali yang disarankan untuk digunakan? 3 kali, Pak. Cukup 2 kali saja. Jadi yang disarankan oleh Permenkes itu cukup 2 kali penggunaan saja. Bukan berarti nanti kalau sudah 2 kali dicampur minyak yang baru, jangan. Kalau minyak yang sudah dipakai dicampur minyak baru sama saja merusak minyak yang baru. Jadi mendingan yang lama dibuang, yang baru benar-benar baru, jangan dicampur. Kalau dicampur yang baru jadi ikut rusak. Nah, penetapan kadar bilangan peroksida nanti juga akan Anda kerjakan ketika Anda praktikum menggunakan metode iodometri. Prosedurnya, yang pertama Anda timbang sampelnya kurang lebih 5 gram. Ini juga sama ya. 5 gram itu bukan berarti cuma ditulis 5, enggak, tapi sesuai dapatnya berapa, 5, sekian atau 4, sekian, dicatat. Kemudian kalau sudah dimasukkan ke dalam stop Erlen, Anda tambah dengan campuran asam asetat dan kloroform. Nah, ini fungsinya adalah untuk melarutkan lemak. Jadi lemak itu kan larutnya dalam kloroform. Kalau sudah ditambah asam asetat kloroform, Anda tambah dengan KI jenuh, kemudian Anda simpan di tempat gelap. Anda simpan di tempat gelap selama 30 menit. Kalau sudah 30 menit, ditambah aquades, kemudian dititrasi menggunakan NaClO. Kira-kira kenapa ini kok perlu disimpan di tempat gelap, kok nggak di tempat terang aja? Teroksidasi, Pak. Kalau ditaruh di tempat terang, minyaknya itu juga bisa teroksidasi. Jadi cahaya itu kan bisa menyebabkan minyak teroksidasi. Padahal yang mau Anda hitung adalah bilangan peroksidanya. Hasil oksidasinya yang mau dihitung. Nah, kalau di tempat terang ya otomatis dia akan naik bilangan peroksidanya. Makanya perlu disimpan di tempat gelap supaya dia tidak teroksidasi lagi. Jadi kalau dilanjutin terus ya dia teroksidasi terus. Makanya harus disimpan di tempat gelap. Kalau sudah semua I2-nya keluar, baru boleh ditaruh di tempat gelap. Dia sudah tidak teroksidasi lagi. Kalau sudah tinggal dimasukkan ke dalam rumus untuk dihitung. Nanti tinggal dilihat apakah memenuhi persyaratan atau tidak.